Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa sekalian? Semoga kita semua selalu dikaruniai kesehatan, rezeki yang berkah dengan bertambahnya ilmu pengetahuan dan keterampilan, serta attitude yang baik. Alhamdulillah, kali ini kita kembali berjumpa dalam mata pelajaran dasar-dasar teknik ketenagalistrikan. Kali ini, kita akan membahas materi pengantar ketenagalistrikan dengan topik perkembangan teknologi dan isu-isu global industri ketenagalistrikan. Elemen atau domain pembelajaran kita kali ini adalah perkembangan teknologi dan isu-isu global terkait industri ketenagalistrikan, di mana capaian pembelajaran yang diharapkan pada fase E, peserta didik mampu memahami perkembangan industri ketenagalistrikan yang mengalami transformasi menuju Electricity 4.0, digitalisasi, Internet of Things, dan peralatan-peralatan cerdas seperti smart meter, smart sensor, smart appliance and device, SCADA, dan HMI. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah, setelah mempelajari materi pengantar ketenagalistrikan ini, peserta didik diharapkan mampu yang pertama, menjelaskan bagaimana listrik tercipta dari hubungan antar bagian pada sistem tenaga listrik. Yang kedua, memahami isu-isu global terkait ketenagalistrikan dengan teknologi sekarang. Yang ketiga, menyebutkan contoh produk perkembangan teknologi berbasis perangkat cerdas dan IoT. Konsep-konsep yang akan kita paparkan di sini yaitu, yang pertama, kita akan membahas tentang sistem tenaga listrik. Kemudian, perkembangannya terkait teknologi dan isu global tentang teknik ketenagalistrikan. Baiklah, sebelum masuk pada materi, saya ingin mengajukan sebuah pertanyaan. Saat melihat lampu di rumahmu menyala, dari mana energi listrik tercipta sehingga lampu rumahmu bisa menyala? Untuk menjawab pertanyaan tadi, mari kita masuk materi sistem tenaga listrik. Sistem tenaga listrik dimulai dari pembangkit tenaga listrik. Pembangkit tenaga listrik merupakan bagian teknologi yang memproduksi energi listrik yang memiliki tugas utama menghasilkan energi listrik. Berdasarkan sumber energi, pembangkit dibagi atas dua bagian. Yang pertama, pembangkit tenaga listrik menggunakan sumber energi fosil, dan yang kedua, pembangkit tenaga listrik menggunakan energi terbarukan. Tahukah kalian apa sumber energi fosil dan energi terbarukan tersebut? Setelah ini akan kita diskusikan. Kemudian yang kedua, sistem transmisi. Sistem transmisi adalah proses pengiriman energi listrik dengan jarak yang jauh dan secara besar-besaran dari pembangkit tenaga listrik sampai ke sistem distribusi. Pada sistem transmisi ini, yaitu menaikkan tegangan dari pembangkit tenaga listrik menjadi tegangan tinggi sebesar 150 kV dan tegangan ekstra tinggi 500 kV. Kemudian yang ketiga, sistem distribusi tenaga listrik. Sistem distribusi bertugas menyalurkan energi listrik ke konsumen yang meliputi industri komersil atau kebutuhan rumah tangga. Pada sistem distribusi, tegangan yang disalurkan yaitu yang pertama tegangan menengah sebesar 20 kV dan yang kedua adalah tegangan rendah sebesar 380 volt atau 220 volt. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa cara kerja sistem tenaga listrik adalah yang pertama, listrik akan diproduksi pada pembangkit-pembangkit tenaga listrik. Kemudian, tegangannya akan dinaikkan menggunakan trafo step-up sebesar 150 kV atau 500 kV. Tegangan ini kemudian disalurkan melalui saluran transmisi pada daerah-daerah yang jauh dan secara besar-besaran. Jika pada suatu daerah terdapat kelompok beban, maka tegangan akan diturunkan lagi menggunakan trafo step-down. Dan selanjutnya, mengalir ke saluran distribusi untuk dibagikan langsung ke pelanggan.
Ada dua jenis pelanggan. Yang pertama adalah pelanggan tegangan menengah atau industri, dan yang kedua adalah pelanggan tegangan rendah atau rumah-rumah tangga. Baiklah, setelah memahami sistem tenaga listrik, selanjutnya kita masuk pada perkembangan teknologi dan isu global di bidang ketenaga listrikan. Isu besar pada abad ini adalah pemanasan global yang mengakibatkan perubahan iklim. Pemanasan global terjadi karena efek rumah kaca yang dihasilkan dari banyaknya gas karbon dioksida. Gas karbon dioksida bersumber dari aktivitas manusia yang menggunakan transportasi, kegiatan industri, dan penggundulan hutan. Salah satu bidang yang terkait dengan pemanasan global adalah listrik. Pembangkitan listrik ada yang bersumber dari bahan bakar fosil. Untuk mengurangi penggunaan bahan bakar fosil, maka pembangkitan listrik akan diprioritaskan ke energi terbarukan. Gerakan elektrifikasi di berbagai bidang, seperti mengubah moda transportasi berbahan bakar fosil menjadi energi listrik, penggunaan solar cell untuk penerangan jalan, serta peningkatan efisiensi penggunaan alat elektronik. Misalnya saja, penggunaan lampu pijar digantikan oleh lampu LED yang menggunakan energi listrik lebih rendah dengan tingkat pencahayaan yang sama. Perkembangan teknologi ketenaga listrikan. 1. Electricity 4.0 dan digitalisasi di berbagai bidang. Electricity 4.0 muncul seiring dengan era industri 4.0. Era ini membawa era baru dalam ketenaga listrikan dengan mengarah ke listrikan yang lebih efisien, berkelanjutan, dan tangguh. Semakin berubahnya kelistrikan, maka akan ada transformasi kelistrikan yang lebih modern, seperti transformasi dari sistem analog ke sistem digital. Contohnya, multimeter digital, kWh meter digital, smart TV, dan lain-lain. Perbedaan sistem analog dan digital dapat kalian lihat pada tabel di sebelah. Contohnya, kWh analog yang berubah menjadi smart meter. Dapatkah kalian berikan contoh yang lain? 2. Internet of Things atau disingkat dengan IoT. Pernahkah kalian mendengar tentang Internet of Things? Menurut kalian, apa itu Internet of Things? Coba amati video berikut ini. Dalam video ini, diperlihatkan bagaimana menghidupkan lampu listrik menggunakan smartphone sebagai saklar atau remote control. Proses itu disebut dengan Internet of Things. Jadi Internet of Things merupakan sebuah infrastruktur jaringan yang menawarkan identifikasi objek, sensor, dan kemampuan berbagi data, remote control, dan lain-lain dengan memanfaatkan konektivitas berbasis internet yang tersambung secara terus-menerus. Nah, selain contoh dalam video ini, coba Anda cari contoh yang lainnya dan berikan alasan kenapa peralatan tersebut disebut memiliki fungsi IoT. Tiga, peralatan-peralatan cerdas. Gambar di samping adalah sebagai contoh peralatan cerdas berupa tempat sampah. Tempat sampah ini dikatakan cerdas karena dapat membuka tutupnya sendiri secara otomatis. Dengan melambaikan tangan di atas sensor tempat sampah tersebut, maka tutup akan membuka sendiri. Bila dibandingkan dengan tempat sampah konvensional, maka tempat sampah itu memiliki manfaat khususnya di masa pandemi ini, yang akan mengurangi kontak tangan ketika membuka tutup sampah saat akan membuang sampah. Nah, sekarang carilah barang-barang di sekitarmu yang termasuk peralatan cerdas dan diskusikan bersama kelompokmu kenapa barang tersebut digolongkan cerdas. 4. Smart meter. Smart meter adalah pengganti meter listrik konvensional yang merupakan bagian dari pembangunan jaringan tenaga listrik atau smart grid.
Smart grid diproyeksikan pemerintah dapat membuat sistem tenaga listrik secara optimal dan efisien dengan memanfaatkan interaksi dua arah baik antara produsen listrik dengan konsumen. Semakin canggihnya alat ukur yang digunakan, maka semua aktivitas penggunaan energi listrik akan termonitor dan dapat memantau secara real-time sehingga dapat meningkatkan pelayanan. Sekarang diskusikanlah bersama kelompokmu perbedaan kWh meter konvensional dengan kWh meter berbasis pulsa. Lima, Smart Sensor. Smart Sensor adalah perangkat yang dapat mengambil informasi dari lingkungan sekitar dan menggunakan mikroprosesor atau mikrokontroler serta menggunakan komunikasi untuk memantau, memeriksa, dan memelihara berbagai sistem. Smart Sensor memiliki kemampuan untuk mengumpulkan data dari lingkungan sekitar dengan lebih akurat. Smart Sensor digunakan di berbagai variasi aplikasi dan sering digunakan pada pekerjaan pemantauan atau monitoring seperti smart grid, kebutuhan ilmiah, industri, serta sistem keamanan. Berdasarkan penjelasan di atas, pernahkah kalian menemui sistem smart sensor di perkantoran atau industri yang pernah kamu kunjungi? Coba jelaskan. Smart Appliances and Devices. Smart Appliance and Device diartikan sebagai peralatan dan perangkat pintar. Smart Appliance and Device dapat berhubungan dengan perangkat lain dan juga internet untuk mengakses informasi, menjalankan perintah, atau mengirimkan data. Sebagai contoh, dengan dukungan dari Alexa atau Google Assistant, sebuah saklar pintar dapat kalian matikan atau nyalakan menggunakan perintah suara. Tujuh, SCADA atau Supervisory Control and Data Acquisition. SCADA merupakan suatu sistem yang dapat mengumpulkan informasi dari perangkat di lapangan yang berasal dari sensor-sensor, kemudian dikirimkan ke pusat kendali untuk dilakukan pengendalian dan pengolahan data oleh operator. Selanjutnya, operator dapat melaporkan proses yang terjadi secara komplit menggunakan data yang telah berada di pusat kendali kepada pengambil kebijakan di perusahaan. Delapan, HMI atau Human Machine Interface. HMI adalah sistem yang menghubungkan antara manusia dengan mesin. Sistem HMI berupa Graphic User Interface pada suatu tampilan layar monitor yang akan diamati oleh operator mesin atau pengguna yang akan memonitoring dan mengendalikan sistem di lapangan dari ruang kendali. Sebagai penutup materi ini, dapat kita simpulkan, begitu pentingnya listrik dalam isu global, maka berbagai bidang di kelistrikan akan berdampak dan menuntut selalu berubah dan berkembang. Sisi baiknya adalah, pekerjaan di berbagai bidang kelistrikan akan menimbulkan kesempatan-kesempatan baru untuk profesi ketenagalistrikan. Maka bersemangatlah kalian dalam mempelajari ketenagalistrikan dan cintailah bidangmu. Kalian akan menjadi bagian membangun negeri ini lebih maju dan berkembang. Selamat berkreasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.